Jude, I'm home. Jude. Gotcha. I understand that some of Jude's behaviors would be... Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat-sehat dan selalu dijauhkan dari berbagai penyakit yang tidak kalian inginkan. Kali ini gue bakal nge-review salah satu film horor misteri. Film ini berjudul Bram the Boys 2. Ya, film The Boy kedua ini adalah kelanjutan dari film The Boy pertama. Kelanjutannya hanya sebatas di boneka. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya, karena film The Boys pertama itu punya sisi yang berbeda dengan The Boys kedua ini. Pada film The Boys pertama dikisahkan tentang boneka yang sama tapi tidak memiliki kekuatan mistis. Melainkan boneka itu memang digerakkan oleh si Bram itu sendiri. Ya, film The Boys pertama bagi gue lebih mengejutkan dan lebih horor dibanding yang kedua. Kalau kalian belum nonton The Boys pertama, lebih baik jangan nonton dulu. Kalian nonton aja dulu The Boys kedua, baru kalian bisa nonton The Boys pertama. Karena nantinya kalian malah bakal lebih bingung lagi kalau kalian udah pernah nonton The Boys pertama. Pada film The Boys kedua ini diceritakan bahwa Jude seorang anak yang mempunyai traumatik karena melihat perampokan di dalam rumahnya. Sehingga dia tidak mau ngomong ke siapapun, termasuk kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya mencoba berkonsultasi kepada psikolog bagaimana solusinya tentang anak tersebut. Setelah konsultasi tersebut, ternyata orang tuanya Jude ini memutuskan untuk berlibur. Ya, berlibur ke rumah di tengah hutan. Setelah di rumah liburannya tersebut, disinilah mulai terjadi konflik. Di mana si Jude itu menemukan boneka Bram tersebut di tengah hutan. Setelah Jude menemukan boneka bernama Bram tersebut, boneka tersebut kemudian dibawa ke dalam rumah. Ibunya mencoba untuk membersihkannya dan merapikannya. Namun alih-alih anaknya itu mendapat kesenangan, nyatanya boneka tersebut malah membawa misteri ke dalam rumah tersebut. Singkat ceritanya, banyak banget kejadian janggal di dalam rumah tersebut setelah boneka itu ada. Yang paling merasakannya adalah ibunya si Jude. Sedangkan si Jude sendiri awalnya merasa nyaman karena dia punya teman baru di dalam boneka tersebut. Tapi nyatanya si Jude pun lama-lama merasa ketakutan sendiri karena dia khawatir bahwa kedua orang tuanya akan dibunuh oleh si Bram. Ya, sedangkan ayahnya Jude, dia tidak percaya terhadap hal-hal mistis. Sehingga terjadi perselisihan antara ayahnya Jude dengan ibunya Jude. Ayahnya menganggap bahwa istrinya terlalu berlebihan terhadap boneka tersebut. Nah, kelanjutan ceritanya, ibunya Jude memutuskan untuk menjauhkan boneka tersebut dari Jude. Karena dia khawatir Jude melakukan hal-hal di luar kendali. Lantas, apakah ibunya berhasil menjauhkan Jude dengan Bram? Ya, kalian harus nonton film ini sampai habis. Film ini menurut gue pribadi banyak banget kekurangan dibandingkan The Boy pertama. Ya, The Boy pertama itu lebih mengejutkan dan lebih mengerikan. Tapi The Boy kedua ini menurut gue pribadi itu lebih klasik dan lebih datar di dalam ceritanya. Kenapa gue bisa bilang itu klasik? Karena jalan ceritanya itu ya memang klasik banget, horor klasik. Seperti mereka tinggal di rumah di dalam hutan. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti terjadi keributan di antara suami istri. Dan itu sangat menjengkelkan banget. Dimana istrinya itu percaya bahwa gua diganggu hal-hal mistis, sedangkan sang suami pastinya lebih logis dan dia merasa bahwa istrinya sudah gila. Ya, seperti itulah perselisihan-perselisihan di film horor seperti umumnya. Bagi gue ini kekurangan karena nggak ada yang spesial sepertinya. Tapi
Di luar klasiknya tersebut, film ini cukup menawarkan jump scare yang pas menurut gua. Kenapa bisa gua bilang pas? Karena banyak sekali jump scare yang momennya itu pas diperkuat oleh jalan ceritanya itu sendiri. Bahkan di awal filmnya aja itu udah dihadirkan jump scare. Hal yang kurang dalam film ini menurut gua pribadi adalah film ini nggak lebih baik dibanding cerita The Boys pertama. Film The Boys pertama bukan film horor, tapi dibalut dengan horor dan misteri yang ada. Itu menurut gue sangat bagus. Dan gue berekspektasi bahwa The Boys kedua itu sama bagusnya. Karena penulisnya sama, yaitu Stacy Minier. Tapi gue nggak menemukan kengerian The Boys pertama. Karena pada film kedua ini diceritakan bahwa boneka ini memang benar-benar punya penghuninya. Jadi setan ini punya kekuatan mistis untuk membisikkan hal-hal kepada orang yang dia tuju. Nah, salah satunya adalah Jude. Dia membisikkan hal-hal gaib kepada Jude agar mengikuti perintahnya boneka Bram tersebut. Menurut gue ini agak berbanding terbalik dengan film The Boy pertama. Gue nggak ngerti gimana penulisnya ini bisa menuliskan The Boy kedua dengan benang merah yang berbeda jauh. Dan bagi kalian yang suka banget film The Boy pertama pada tahun 2016, pasti kalian akan kecewa. Karena ya di luar ekspektasi kalian. Nggak ada plot twist yang luar biasa di dalam film ini. Semua jalan ceritanya terlihat biasa aja dan sederhana. Hal-hal lainnya yang kurang menurut gue adalah di film ini dikisahkan tentang historical boneka Bram. Ya, itu menjadi masalah bagi gue. Kenapa historical boneka Brahms itu nggak diceritain pada The Boys pertama? Mungkin itu sebagai pelengkap, tapi justru malah membingungkan bagi gue karena di dalam historical tersebut itu diceritakan jauh dibanding film The Boy pertama itu sendiri. Banyak banget kejadian-kejadian mistis lainnya yang dihasilkan dari boneka Bram tersebut. Gua seakan-akan merasa bahwa film ini mungkin nanti bakal ada lagi prasequelnya tentang bagaimana film pertama kali boneka ini diterima dan mendapat mistis pertama kalinya. Ya gua nggak tahu juga, mungkin prasequelnya juga nanti bakal muncul. Kita lihat aja. Hal-hal yang kurang lainnya menurut gua adalah background dalam film ini itu terlihat klasik dengan pohon-pohon besarnya, dengan alamnya yang luas tanpa tetangga. Itu menurut gua ya bagus, memang gambarnya bagus, tapi menurut gua sangat klasik dan sangat biasa. Sepertinya harusnya bisa lebih bagus lagi. Gimana kalau ceritanya dibikin Brahms itu dibawa ke tengah kota, itu pasti menjadi lebih menarik lagi. Ada lagi kekurangan dalam film ini, yaitu tentang peran Joseph. Ya, gua nggak ngerti gimana peran Joseph itu bisa ada dalam film ini. Dalam film ini, Joseph itu diceritakan sebagai penjaga rumah, dan ternyata Joseph itu punya kaitan dengan boneka Brahms. Padahal di film The Boys pertama, Joseph itu nggak pernah muncul. Dan tiba-tiba dia ada di sini dan ambil bagian. Gua nggak ngerti gimana penulisnya membuat karakter yang seakan-akan dipaksakan untuk muncul di dalam film ini. Nah, tapi dibalik kekurangan-kekurangan yang tadi udah gue jelasin, tetap aja film ini menarik untuk kalian tonton sampai habis. Bahkan dibandingkan dengan film Dr. Sleep, film ini menurut gue lebih enak untuk penyuka film horor. Ya, lebih baik lah dibanding Dr. Sleep untuk karakter horornya ya. Poin gue untuk film ini adalah 6,5. Kenapa gue berikan 6,5? Karena film ini menurut gue punya alur cerita klasik. Ya gitu-gitu aja film horor seperti itu ya klasik. Penempatan backgroundnya, penempatan jalan ceritanya, awalan ceritanya, itu menurut gue agak kurang greget sih. Seperti Jude tidak ingin berbicara lagi ketika dia trauma melihat perampokan, itu menurut gue berlebihan. Menurut gue pribadi lebih masuk akal ketika Jude itu trauma ketika melihat ibunya mati terbunuh.
atau ayahnya mati terbunuh, atau keluarganya ada yang mati terbunuh. Itu menurut gue lebih masuk logis gue gimana si Jude itu menjadi traumatik banget. Tapi di sisi lain, film ini punya cerita tersendiri dibandingkan cerita boneka-boneka lainnya. Kalau kalian melihat Annabelle ataupun Chucky, itu akan sangat jauh berbeda dengan film si Brams ini. Jadi keunikan gua adalah bagaimana tentang boneka tersebut dimainkan dan diceritakan. Itu menurut gua menjadi poin utama dalam film ini. Selebihnya, film ini memang terlihat biasa aja. Oke, sekian review gua kali ini. Semoga tidak mengurangi penilaian kalian terhadap film Bram The Boys 2. Terima kasih sudah menonton video gua kali ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, kalian klik tombol like. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Karena gua akan terus mereview film-film terbaru lainnya. Oke, terima kasih. Semoga kalian selalu disehatkan dan semoga kalian selalu dijauhkan dari berbagai penyakit yang tidak kalian inginkan. Assalamualaikum dan see you the next review movie lainnya. Karena film The Boys pertama itu hal-hal ya, di sisi lain orang tuanya tersebut menemukan rumah tidak terlalu jauh dari rumah liburannya tersebut. Pada film The Boys pertama dikisahkan tentang boneka yang sama tapi tidak memiliki kekuatan mistis.